HNS Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang mengasihi kami dan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih sayang dan pemeliharaanmu atas seluruh ciptaanmu. Termasuklah atas kami sekalian, sebagai bangsa Indonesia, sebagai gerejamu, dan sebagai keluarga demi keluarga dan pribadi demi pribadi. Di dalam rasa syukur kami, maupun juga di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami alami, kami memohon kasih sayang Tuhan, sapaan dan penguatanmu melalui firman-Mu, termasuklah yang diberitakan dan yang disaksikan para hamba-Mu pada masa lalu maupun pada masa kini. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bahkan menguasai seantero diri kami dan seantero ruangan ini, agar sepenuhnya terpusat hanya pada kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sudah lama kita nggak bertemu ya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada Minggu 7 November 2021 ini didasarkan pada pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 yang berjudul Hanya Allah Satu-satunya Penolong, dan saya mau mengajak kita sekalian membacanya secara bergiliran. Ayat 1 dan ayat ganjil lain saya bacakan. Bapak Ibu Saudara-saudara baik yang hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah dan di mana saja, kami ajak untuk membaca ayat-ayat yang genap. Saya akan memulainya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Terima kasih untuk kebersamaan dan keikutsertaan kita semua. Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian, Jemaat GKP Menteng, apakah masih perlu saya mengajak atau mendorong jemaat ini untuk memuji Tuhan? Nggak perlu lagi ya. Sebab saya yakin di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah wabah atau pandemi yang belum kunjung selesai ini, toh kita setiap hari memuji Tuhan. Sebagai pribadi, di tengah keluarga, sebagai gereja, dan seterusnya. Di dalam ibadah saja, entah berapa kali kita memuji Tuhan. Entah melalui kata-kata, nyanyian, dan sebagainya. Para liturgis atau pemimpin ibadah juga selalu mengajak kita, marilah kita memuji Tuhan dari kidung jemaat atau pelengkap kidung jemaat atau NKB atau dari mana. Padahal isi buku nyanyian itu kan enggak semua pujian kepada Tuhan. Ada keluhan, ada pengakuan dosa, ada ratapan, ada bahkan protes. Tapi ya begitulah sudah kebiasaan kita mengajak orang untuk kalau bernyanyi itu memuji Tuhan. Saya kurang tahu Bapak Ibu Saudara-saudara pernah enggak menyampaikan keluhan kepada Tuhan melalui nyanyian? Saya yakin ada, apalagi melalui doa ya. Dan semoga Tuhan mendengar. Nah, kalau kita mengajak memuji Tuhan, siapa yang kita ajak? Pastilah orang lain ya, teman kita, jemaat dan sebagainya. Tetapi Mazmur 146 ini bersama dengan beberapa mazmur lain justru menyampaikan ajakan memuji Tuhan itu kepada siapa? Kepada diri sendiri dulu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Waktu kita ikut perjamuan kudus, selesai perjamuan kudus kan juga kita baca Mazmur 103 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan kata lain, kita memang memulai pujian itu dari diri kita sendiri. Tidak ada gunanya kita mengajak atau mendorong atau menyuruh orang lain memuji Tuhan kalau kita sendiri tidak melakukannya. Apa dasar dan alasan kita maupun kawan-kawan lain, apapun agamanya, untuk memuji Tuhan? Oh, banyak sekali alasan atau dasarnya. Di dalam Mazmur ini saja dikemukakan banyak alasan atau dasar sekaligus kesaksian dan pengakuan iman. Di ayat 7 sampai 10 tadi kita lihat, bahkan mulai dari ayat 6, Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan seterusnya. Itulah dasar dan alasan kita memuji Tuhan. Biasanya kita kan memuji Tuhan itu bersyukur kalau kita mengalami hal-hal yang baik dan enak ya. Sukses dalam studi atau pekerjaan, sembuh dari sakit penyakit, luput dari mara bahaya dan celaka dan sebagainya. Sulitlah kita mengatakan, Tuhan, kupuji kau, syukur kepadamu, usahaku bangkrut. Mana ada orang mengatakan begitu ya. Tetapi firman Tuhan di Alkitab juga banyak berisi seruan, bersyukur senantiasa di dalam situasi seperti apapun. Dengan kata lain, ketika kita mengalami keadaan berat pun, kedukaan, kerugian,
sakit penyakit dan sebagainya, kita juga diajak untuk tetap bersyukur. Saya tadi baru cerita sama seorang, saya katakan dulu teman yang sempat bertegur sapa sebelum kebaktian ini dimulai ya. Minggu yang baru lalu, Senin sampai Sabtu, saya 4 kali ke rumah sakit. Besok saya ke rumah sakit lagi. Hari Kamis ke rumah sakit lagi, bolak-balik. Ibu kami di rumah udah bosan lihat saya ke rumah sakit. Dan obat saya minum tiap hari 16 macam. Tapi di tengah-tengah situasi itu saya berusaha untuk tetap bersyukur, bahkan juga untuk tetap tertawa. Kadang-kadang enak juga menertawakan diri sendiri ya. Karena di tengah-tengah situasi ini toh saya masih bisa bekerja, saya masih bisa melakukan macam-macam kegiatan. Maka kalau entah itu basa-basi, secara langsung atau lewat telepon, lewat WA, apa kabar? Jawab saya hanya satu, masih hidup. Karena bagi saya hidup itu penting selama Tuhan masih memberikan ya. Apakah dijalani dengan keadaan sakit dan sebagainya, kita syukurilah itu. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Berteologi dalam sejarah, masa lalu memanusiakan masa depan yang purna kala. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Mazmur ini, Mazmur 146 ini, pada awalnya dinyanyikan, Mazmur umumnya dinyanyikan ya, atau didaraskan atau disenandungkan pada ibadah umat Israel lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali usia Mazmur ini. Isinya tidak hanya mengajak diri sendiri ataupun umat untuk memuji Tuhan, melainkan juga menyampaikan peringatan. Coba kita baca ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Nah, sepintas lalu seruan dan peringatan ini terbaca atau terdengar indah. Mungkin kita juga akan segera mengamininya. Tapi tunggu dulu, apakah kita tidak boleh percaya kepada para bangsawan? Pada zaman Israel, para bangsawan berarti raja-raja, pejabat-pejabat negara, dan penguasa-penguasa di lingkungan tertentu. Apakah kita tidak boleh percaya kepada sesama manusia? Di ayat 3 tadi kita lihat itu diungkapkan dengan istilah anak manusia tapi pakai huruf kecil. Kalau anak manusia A dan M-nya itu huruf besar, itu menunjuk kepada Mesias.
menunjuk kepada Tuhan Yesus. Anak manusia, huruf kecil, berarti ya kita semua manusia lah. Nah, apakah kita tidak boleh percaya kepada sesama kita manusia? Kalau diterapkan pada kehidupan kita sekarang di Indonesia ini, apakah kita tidak boleh percaya kepada pemerintah, kepada presiden, wakil presiden yang tiap minggu kita doakan, kepada gubernur, bupati, camat, lurah, ketua RW, RT, dan sebagainya. Padahal kan kalau kita mau jujur, kita manusia ini kan mengharapkan juga ya, mengimpikan juga kalau boleh diri sendiri kah, anak kah, keluarga kah, menjadi pejabat negara, termasuklah menjadi anggota DPR. Apakah kita tidak boleh percaya kepada pasangan kita atau entah istri atau suami kita? Apakah kita tidak boleh percaya kepada orang tua kita atau juga kepada Hamlet kita? Tahu Hamlet ya, pacar atau kekasih lah ya. Nah kalau nggak percaya bagaimana, bubar? Apakah kita tidak boleh percaya kepada para dokter, para tenaga kesehatan yang merawat dan mengobati kita? Saya rajin berobat karena saya percaya 3 orang dokter yang saya minta merawat dan mengobati saya sehari-hari. Apakah kita tidak boleh percaya pada rekan sekerja kita, kerabat kita, tetangga kita, dan seterusnya? Apakah kita hanya boleh percaya kepada Tuhan? Atau mungkin juga percaya pada diri sendiri? Di Indonesia kan ada istilah yang populer ya, PD. Percaya diri. Nah, untuk memahami hal ini, kita perlu meninjau sejenak kepada siapa Mazmur 146 ini pada mulanya ditujukan. Atau siapa yang mendaraskan Mazmur ini mengungkapkan pengalaman dirinya maupun umat Israel selama ribuan tahun. Kalau kita membaca Mazmur ini maupun Mazmur lain, di situ banyak ungkapan pengakuan ataupun kesaksian tentang pengalaman pada masa lalu. Mulai dari diperbudak di Mesir, dijajah berbagai bangsa lain, bahkan juga ditindas dan diperas oleh penguasa negara sendiri. Entah menerapkan pajak yang tinggi kah, memungut macam-macam upeti dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh rakyat. Itu bisa kita baca di banyak Mazmur, antara lain Mazmur 62, Mazmur 118. Nah, sebagian besar umat Israel yang diajak melantunkan Mazmur 146 ini adalah rakyat kecil. Kalau kita baca tadi ya, ada janda, ada yatim, ada orang miskin, ada orang asing. Mereka itu sering ditindas, diperas, dicurangi, diperlakukan tidak adil. Sampai-sampai makan sehari-hari pun tidak bisa lagi. Tadi dikatakan tidak mendapat roti. Roti itu makanan sehari-hari. Kita baca itu di ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi kepada mereka inilah diserukan oleh Tuhan, pertama-tama agar percaya kepada Tuhan, akan kasih sayang Tuhan, tapi juga untuk tidak percaya kepada para bangsawan yang justru sering menindas mereka. Oh, tentu Tuhan juga bekerja melalui banyak orang, termasuk melalui penguasa, pejabat negara, para profesional, entah itu dokter, ahli teknik atau insinyur, guru, pendeta, tentara, polisi. Tapi pada hakikatnya Tuhan juga memakai banyak orang sebagai saluran berkat dan pertolongannya. Dengan demikian, Mazmur ini mengingatkan mereka pada masa lalu maupun juga kita pada masa kini agar tidak berlaku curang kepada sesama kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan,
menjadi saluran berkat Tuhan dan yang menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita baca ayat 3 dalam bahasa Batak, Bibil Hata Batak Toba, dikatakan, unang marhaposan hamu tuak ka pangarajai. Bahasa Inggrisnya, put not your trust in princes. Tapi itu juga berarti bahwa kamu harus bisa menjadi orang yang dipercaya, menjadi haposan. Ada haposan di jemaat ini ya? Ada berapa haposan di jemaat ini? Adik saya satu. Ada tulang saya juga hula-hula tobing, haposan lumbat tobing. Ketua umum Opura Jai lumbat tobing. Banyak lagi yang lainnya haposan. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah bisa menjadi haposan? Sungguh-sungguh dapat dipercaya. Kalau demikian, apakah Mazmur ini hanya ditujukan bagi orang miskin dan tertindas, atau juga kepada para penguasa, para pejabat pemerintah, orang kaya, termasuk yang ada di jemaat kita ini? Tentu termasuk kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga tentu kepada saya, agar kita semua dapat dipercaya. Saat ini kita hidup di tengah dunia dan kenyataan yang seringkali sangat berat. Apalagi pada masa sulit ini, banyak orang yang justru menjadi penipu, tidak dapat dipercaya. Bukan hanya koruptor atau manipulator yang memalsukan dan memutarbalikkan kebenaran, banyak lagi. Selain mengajak kita untuk tetap memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Mazmur ini juga mau meyakinkan kita bahwa pertama, Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya termasuk kita. Pun ketika kita mengalami berbagai keadaan berat. Yang kedua, Mazmur ini mengingatkan kita supaya terus-menerus berupaya dan layak menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ini saya pegang uang dolar Amerika. Ya. Saya bukan mau pameran uang ya. Tapi setahu saya, hanya di uang dolar Amerika ditulis, "In God we trust." Kepada Tuhan kita percaya. Apakah orang Amerika betul-betul dipercaya, itu soal lain lagi. Nah, kalau ditulis di situ, tentu ada harapan dari penegak atau founding fathers dari Amerika bahwa negara itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang dipercaya oleh mereka itu dan juga oleh kita, tentulah juga memakai manusia termasuk kita supaya kita juga boleh dipercaya, supaya kita dilayakkan untuk menjadi orang-orang yang layak dipercaya. Kita harus mengakui, nggak pernah kita bosan-bosan mengaku dosa dan memohon pengampunan. Karena kita sadar memang kita manusia berdosa. Itulah sebabnya Martin Luther, Bapak Reformasi itu mengatakan bahwa kita ini adalah simul justus et peccator. Sekaligus sudah menjadi orang benar karena dibenarkan Tuhan dan tetap berdosa, peccator. Di ayat 8 Mazmur ini juga ditegaskan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kita baca itu di ayat 8 ya. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi kita juga adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dan karena itu kiranya kita yakin Tuhan juga tetap mengasihi kita. Kiranya kita semua terhisap, tercakup, termasuk dalam kumpulan orang-orang benar
dan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan melalui kesaksian pemazmur dan manusia pada masa lalu, maupun di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Biarlah kami semua boleh menjadi haposan, menjadi orang-orang yang layak dipercaya. Karena kami mengimani Tuhan yang juga dipercaya oleh semua ciptaan-Mu. Banyak situasi yang membuat kami tidak percaya kepada orang lain, atau juga orang lain tidak percaya kepada kami. Tetapi biarlah firman-Mu terus-menerus mengasuh dan memberdayakan serta menguatkan kami, supaya kami, terutama yang berhimpun di jemaat-Mu ini, menjadi orang-orang yang layak dipercaya, walaupun kami juga masih tetap berdosa. Berkatilah firman-Mu, berkatilah kami di dalam kehidupan dan pergumulan kami, untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Teologi dalam Sejarah. Masa lalu memanusiakan, masa depan yang purna kala.